So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Erwin Febriansyah. Udah lama ya gua nggak upload video, dan sekarang gua akan sering-sering upload mungkin ya, insya Allah. Untuk kedepannya gua akan upload tentang tutorial ataupun tips and trick ataupun cara bagaimana yang gua tahu tentang apapun itu, yang kita share pengetahuan atau informasi ya guys ya. Nah, di video pertama ini gue akan ngasih tahu tutorial atau bagaimana cara untuk daftar gerai di Tiki atau franchise Tiki, seperti itu ya guys ya. Nah, langsung aja ke persyaratan yang paling basic. Yang pertama, untuk kalian yang mau membuka gerai Tiki, nah kalian yang pertama harus memiliki KTP persyaratannya, yang kedua KK, yang ketiga NPWP, yang keempat surat keterangan usaha SKU, yang kelima nomor rekening, terus foto 4x6, fotonya 4x6, dan akte kelahiran. Nah, itu yang paling basic ya, yang paling basic itu persyaratan yang paling basic. Nah, yang kedua, persyaratan aset. Persyaratan aset yang udah jelas, uang harus udah ada ya, karena itu biaya untuk mendaftarkan gerai franchise Tiki. Untuk uang ada dua paket. Yang pertama yang paket 4 juta, dan yang kedua ada paket yang 6 juta. Bedanya apa yang 4 juta sama yang 6 juta? Bedanya hanya di timbangan dan neon box. Nah, untuk yang 6 juta itu sudah berikut timbangan dan neon box. Untuk yang 4 juta belum. Nah, lalu apa aja nih yang didapatkan yang gerai Tiki yang 4 juta dan yang 6 juta? Yang 4 juta itu kalian dikasih spanduk atau banner sebesar 3 kali 1 meter, 3 kali 1 meter spanduk. Yang kedua, dapat kaos Tiki sebanyak 2 kaos. Terus yang ketiga, kalian dapat bingkai informasi tentang Tiki seperti yang di belakang ini, bingkai-bingkai ini. Yang keempat, dapat kertas resi, plastik, terus amplop, stiker, terus cap, dan map ya, dan map. Seperti itu yang didapatkan. Oh, dan yang paling utama sih akun ya, akun. Yang bikin mahal tuh akunnya sih, akun Tikinya ya. Nah, uang 4 juta atau 6 juta itu sebenarnya nggak semua masuk ke dalam biaya untuk bikin gerai. Nah, itu yang 4 juta itu, 1 jutanya itu dia sebatas jaminan. Nah, nanti kalau misalkan udah setahun berjalan toko kalian atau gerai kalian, itu bisa dikembalikan sebesar 1 juta rupiah. Berarti sebenarnya biaya untuk buka Tiki itu 3 juta. Dan yang satunya lagi 5 juta karena sejutanya itu uang jaminan. Ya, yang tadi ya, yang perbedaan 4 juta sama yang 6 juta itu dari neon box sama timbangan. Seperti itu. Terus dari aset yang lain, kan tadi aset pertama itu uang. Ya, untuk mendaftarkan kan harus pakai uang. Terus yang kedua, kalian harus mempunyai yang paling penting itu komputer atau laptop. Karena di Tiki ini belum dikasih laptop atau komputer ya guys ya. Jadi kalian harus modalkan komputer atau laptop. Seperti saya juga nggak punya komputer, saya pakai laptop juga bisa tuh, pakai laptop. Nah, untuk aset yang ketiga adalah printer. Fungsinya apa printer? Dia fungsinya untuk mencetak resi. Printer itu untuk mencetak resi dan untuk mencetak laporan keuangan harian. Jadi setiap hari nanti kurir dari Tikinya datang ke sini menjemput paket. Nah, kalian harus ngeprint laporan keuangannya untuk hari ini tuh berapa pick upan, terus jumlah uangnya berapa, disertai diberikan
uang cash ya, misalkan hari ini kalian dapat omset 100.000 dan 5 paket ya, nanti ada datanya di kertas, nanti di print. Nah nanti selipkan juga uang 100.000 ke si kurirnya buat bayar si paketnya, biar nanti komisinya ditransfer. Nah itu udah ya, printer. Terus yang keempat itu tempat atau toko atau gerainya ya, minimal 2x2 atau 2x3 juga bisa ya. Nggak ada persyaratan harus gimana, yang penting kalian punya tempat aja, intinya gitu. Mau jelek, mau bagus, mau kotor atau mau di mana boleh gitu. Yang penting jangan di dalam gang aja sih. Kalau di dalam gang kan susah, karena pick upan driver juga kadang pakai mobil, jadi otomatis harus di pinggir jalan atau minimal yang masuk mobil lah, atau di dalam BTN atau dalam komplek itu masih bisa ya. Pinggir jalan tuh lebih baik. Seperti itu ya, itu untuk persyaratan asetnya ya guys ya. Nah untuk ngomongin itu, untuk udah tutorial cara daftarnya seperti kalian kalian ke Tiki Pusat di kota kalian dulu, datengin ke sana, terus bilang, Pak atau Bu, saya mau join franchise di Tiki. Nah bawa persyaratan yang tadi saya bilang. Nah nanti tinggal diproses, dibuatkan akun, nanti ada tim survei dari drivernya, lihat ke gerainya atau ke tempat kalian. Nanti kalau sudah approve, oke, akun sudah nyala, nanti besok bisa langsung nge-entry kalian ya, seperti itu. Nah untuk ngomongin komisi ya, komisi Tiki itu komisinya 20% untuk pencapaian di bawah 10 juta. Untuk yang di atas 10 juta, Tiki itu dapatnya 35%. Lumayan kan buat jajan kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya, sebagai contoh, kalian omset dalam 1 bulan itu sebesar 1 juta. Nah, itu 1 juta kan di bawah 10 juta tuh pencapaiannya, otomatis dapatnya 20%. Nah 1 juta 20%-nya berapa? Yaitu 200.000. Nah kalau misalkan di atas 10 juta, misalkan omset kalian 20 juta. Nah 20 juta itu kan di atas 10 juta, otomatis nanti komisinya dapatnya 35% dari 20 juta. Nah, lebih mantep tuh kalau misalkan kalian di atas 10 juta omsetnya, lebih mantep komisinya 35% itu aduh udah pasti nyipas. Jadi enaknya franchise gerai itu kalian cuman modal di awal doang. Misalkan modal 4 juta, yang ambil yang 4 juta ya udah, kesananya lagi kita nggak ada uang tambahan lagi. Kalau misalkan kertas resi kalian habis atau stiker kalian habis, map amplop habis, itu tinggal minta ulang, kita nggak usah bayar lagi, kecuali mungkin banner ya. Kalau misalkan banner di toko kaliannya sudah rusak atau sobek ya mau nggak mau kalian harus nyetak sendiri. Tapi kan banner kan murah ya, paling ya 30 ribuan lah untuk satu cetakan banner. Itu banner yang dikasih oleh si Tikinya itu sebesar 3 kali 1 meter ya guys ya, jadi lumayan besar tuh, lumayan panjang gitu ya. Kalau misalkan kegedean untuk di gerai kalian ya mungkin kalian juga harus ngeprint nyetak sendiri seperti itu. Nah kalian juga jangan lupa beli timbangan ya, kalau misalkan untuk yang 4 juta harus punya timbangan tuh, timbangan digital juga penting karena untuk mengukur berat paket yang akan dikirim, karena ada batas maksimalnya kan. Kalau misalkan per kilonya itu batas maksimal dari Tiki itu 1,3 kilo, kalau lebih dari 1,3 itu masuknya 2 kilo seperti itu. Nah untuk pengalaman saya sih, saya untuk omset sebulan kira-kira 4 sampai 5 juta ya kalau saya. Jadi ya komisinya kena 500 sampai 1 jutaan lah kalau saya ya, 500 per bulan. Nah, itu pun karena saya mempunyai bisnis online baju, jadi pengiriman baju online saya masukin ke dalam pengiriman Tiki semua. Jadi ya lumayan sih, yang ngelewat-lewat juga di sini kan banyak perkantoran,
apalagi saya pinggir jalan terus deket banyak perkantoran, jadi banyak yang kirim-kirim dokumen seperti itu. Lumayan untuk ya jajan lah sehari-hari gitu, 500 sampai 1 juta rupiah untuk keuntungan bersih ya. Itu kita nggak ngeluarin apa-apa lagi itu, jadi cuman modal awal doang 3 juta. Nanti kan 1 jutanya itu kita dibalikin setelah kita sudah bermitra selama 1 tahun. Enak kan, udah memurah, persyaratannya mudah dan simple gitu, nggak akan ribet. Nah, buat kalian nih yang mau coba buka bisnis gerai tiki, boleh coba. Ini saran saya sih ya, kalau misalkan kalian mau buka gerai sih enaknya kalau kalian punya bisnis online, pengiriman bisnis online gitu. Jadi pengiriman kalian hold di tiki semua gitu, jadi enak gitu. Nanti udah kalian dapat keuntungan dari bisnis online kalian, terus yang kedua kalian dapat komisi dari pengirimannya tersebut, seperti itu. Jadi ya ada 2 kali keuntungan lah, seperti seperti yang saya rasakan juga. Ada 2 kali keuntungan yang saya rasakan karena saya pengiriman baju online. Ada keuntungan dari baju dan keuntungan dari paket juga. Paket pengiriman juga kita balik modal lagi 20%, lumayan kan. Cuan bisnis seperti itu. Ya kalau mau nyoba ya coba dulu aja ya. Jangan mikir-mikir. Apalagi kalau misalkan di tempat kalian tuh jauh sama ekspedisi yang lain seperti JNE, JNT, si cepat gitu. Terus misalkan kalau misalnya mau kirim paket di wilayah kalian tuh jauh, misalkan 5 kilo harus menempuh 5 kilo. Nah, buka kalian tuh jasa kirim di rumah kalian, di rumah juga bisa, ini mah rumahan juga bisa. Buka aja biar nanti orang-orang yang mau kirim tuh di kampung kalian, di kampung halaman itu biar nggak jauh gitu. Jadi kirim ke kalian aja, tinggal di share aja, di marketingnya itu diperluas lagi biar orang-orang pada tahu. Dan jangan lupa dicantumin di Google Maps. Saya juga dicantumin di Google Maps, jadi ketika orang searching tuh di Google tuh ternyata oh di daerah sini ada jasa pengiriman nih, ada tiki nih gitu ya. Kalau misalkan kalian mencoba, coba dulu aja ya. Oke. Cukup sekian paling dari video yang saya sampaikan. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, klik tombol merah di bawah, komen, like, share. Kalau misalkan ada teman-teman kalian yang mau buka gerai, share aja. Nih, dengerin nih tutorialnya, share ya ke teman-teman kalian. Mungkin next video gue juga akan memberitahukan bisnis-bisnis yang gue jalankan, tutorialnya, tips and triknya, dan akan banyak lah pokoknya mah. Saya akan upload video tentang bisnis dan tutorial yang gua pernah coba, yang lagi gua jalanin, yang gua pernah alamin, akan gua share ke kalian. Oke? Kalau mau komen aja di bawah, nggak apa-apa, gua tunggu komen kalian. Yang mau nanya-nanya juga boleh. Jangan lupa follow Instagram gua, Erwin Febriansyah, double H, Erwin Febriansyah. Oke? See you next time.